Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada 28 Februari 1942 dengan mengalahkan militer Belanda. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut hangat oleh penduduk Indonesia. Jepang dianggap juru selamat karena telah berhasil melepaskan cengkeraman Belanda dari bumi Indonesia. Saat itu Jepang datang dengan santun, dengan membawa embel-embel saudara tua Indonesia. Hingga akhirnya, Jepang mendapat simpati dari kaum bumi putra, termasuk para tokoh dan juga ulama. Jepang tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian meminta bantuan penduduk Indonesia untuk menjadi tenaga sukarela, yang waktu itu tujuannya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya antara Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam hal ini, kita mengenal dengan istilah kerja paksa alias Romusa. Menurut buku Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata Jepang sebenarnya menginginkan sumber daya alam milik Indonesia. Atau dengan kata lain, ya Jepang sama saja ingin menjajah Indonesia seperti yang dilakukan Belanda sebelumnya. Dan di antara semua kejadian itu, Soekarno banyak ketiban sial. Ia kemudian dianggap sebagai budak Jepang alias Sang Mandor Romusa yang menjadi biang penderitaan rakyat di waktu itu. Kebijakan kerja paksa atau Romusa yang diterapkan Jepang menyisakan ragam kisah kelam. Pada saat itu, setiap keluarga wajib menyerahkan satu anak laki-lakinya kepada Jepang, tentu saja untuk dijadikan pekerja paksa. Dalam mempekerjakan pribumi, Jepang tidak mengindahkan sisi kemanusiaan. Rakyat dipaksa kerja dalam kondisi kelaparan dan sakit, hingga mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa. Lalu, bagaimana keterlibatan Soekarno dalam Romusa? 16 April 1943, Jepang mendirikan organisasi bernama Putra alias Pusat Tenaga Kerja, yang mana organisasi tersebut diketuai langsung oleh Soekarno, dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Saudara-saudara, sekali lagi, jawabnya haruslah aku seorang putra, oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra! 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 Hidup putra! Terima kasih. Pada perjalanannya, organisasi Putra ini kemudian dijadikan sarana untuk mengakomodasi, mengajak, mengirim, dan menarik rakyat supaya mau kerja paksa untuk Jepang. Propaganda pun dilakukan, dan Soekarno sendiri turun langsung untuk menggelorakan ajakan Romusa kepada rakyat. Bahkan dia mengkampanyekannya secara terang-terangan. Tapi sekali saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit TNI dan prajurit Indonesia di medan peperangan. Dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa Biata, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Ratu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh, akan menghancur medaurkan musuh itu. Maka saudara-saudara akan bekerja dengan siap. Ayolah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Bahkan saat itu terdapat lagu khusus yang dipropagandakan untuk menggelorakan semangat rakyat agar mau ikut serta dalam Romusa. Judulnya adalah Barisan Pekerja. Lagu ini dibuat oleh Keimin Bun Kasidoso, sebuah lembaga pusat kebudayaan yang disponsori langsung oleh Kekaisaran Jepang. Dan seperti inilah penggalan lagunya. Praktik kerja Romusa terbilang sangat menyengsarakan. Para pekerja tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, namun ada juga yang dikirim ke luar negeri seperti Birma untuk membangun jalur kereta api. Ratusan ribu warga Indonesia menjadi budak yang teramat menderita gegara Romusa. Mereka diperintahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa perlindungan yang memadai. Mereka mengalami penindasan, kelaparan, dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Peristiwa itu menjadikan Soekarno dihujani ragam kritikan dan dicap sebagai mandor yang paling bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat akibat Romusa. Dalam buku yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang dibuat oleh Cindy Adams tahun 1965, Soekarno mengakui bahwa dia memang mengirim rakyat Indonesia untuk ikut kerja paksa. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa.
"Iya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian," ungkap Bung Karno dalam buku tersebut. Begitulah. Terima kasih sudah menonton.